Tema kita adalah selfless life. Lawan dari selfish life yang saya sampaikan minggu yang lalu. Tentang orang kaya yang bodoh itu. Tetapi warga kerajaan dengarkan. Ini contoh a selfless life. Kisah Rasul 4:36. Demikian pula dengan Yusuf yang disebut, yang dipanggil Barnabas. Yusuf itu, Yoses ataupun Yusuf, Joseph itu artinya may he add. Kiranya Tuhan menambahkan. Orang yang jadi berkat itu selalu orang lain berkata, semoga lebih banyak orang seperti ini. Tetapi bahkan dia meningkat disebut Barnabas, the son of comfort, the son of consolation. Dia menghibur orang lain, menguatkan orang lain. Seorang Lewi dari Siprus. Kalau orang Lewi tidak punya warisan tanah, yaitu di Israel. Tapi dia rupanya seorang pengusaha dari, sekalipun dia jauh di Cyprus, ketika dia kembali ke Israel, dia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, untuk didistribute, dibagikan bagi setiap orang yang membutuhkan. Saya percaya itu salah satu acid test daripada warga kerajaan adalah love. Seperti saya ucapkan, kasih itu bukan sesuatu, tetapi kata kerja. Haleluya. Love in action. Ya, bukan cuma humility in action, tapi love in action. Dia meletakkan di kaki rasul-rasul. Artinya dia percaya kepada penting sekali kita sebagai para pemimpin bisa dipercaya. Terutama soal keuangan. Di lembah pujian ini sejak yaitu 20 tahun yang lalu ya, ketika gedung ini berdiri 25 tahun yang lalu, maka kita memakai yaitu accountant publik ya, public accountant. Dan saat itu ya jemaat kita tidak sebesar sekarang. Tetapi kita mau tentang akuntabilitas. Seorang pemimpin harus bisa dipercaya. Dan ini gambaran daripada a selfless life. Dan dia begitu diberkati karena kemudian Tuhan mempercayakan lebih lagi. Kalau orang bisa dipercaya hartanya orang lain, maka hartanya sendiri dia bisa juga dipercaya. Dia diberikan harta yang sesungguhnya, the true riches. Bahkan kita tahu bagaimana dia menampung Rasul Paulus, mengenalkannya kepada para rasul-rasul. Dan dia sendiri menjadi rasulnya Tuhan Yesus. Dan dirikan beberapa gereja termasuk Antioquia yang menjadi pusat daripada kegerakan pada zaman itu. Dimulai dari seorang pengusaha yang cinta Tuhan bernama Barnabas, yang dipanggil Barnabas. Tetapi pasal 5 ayat 1, ada sepasang suami istri. Mereka melihat bagaimana semua orang berbicara baik tentang Yoses yang disebut Barnabas. Ini bernama Ananias dan Safira. Mereka juga ikut-ikutan. Mereka menjual sebidang tanah, tetapi tidak diberikan semuanya, dan dikatakan semuanya diberikan. Pada saat dia berikan di kaki Rasul Petrus, maka Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Coba saudara lihat. Ukuran daripada kerohanian gampang dilihat. Bagaimana mengelola keuangan ya. Engkau mendustai Roh Kudus berani-beraninya, menahan sebagian hasil penjualan tanah. Sebelum dijual tetap milikmu, sekarang juga milikmu. Dan apa yang terjadi? Dia drop dead, dia rebah dan mati. Kemudian juga istrinya, saudaraku. Karena itu kita sebagai warga kerajaan, let's check our heart. Apakah kita mencari pujian seperti Ananias Safira? Atau tidak mencari pujian seperti Yoses Barnabas itu, yang kemudian menjadi rasul. Dia dipercaya the true riches. Shalom warga kerajaan. Haleluya. Live selflessly in Jesus name. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan tema kita. Shalom, puji Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Tema kita masih tetap kita ikuti dari pusat, yaitu tentang bahasa Indonesianya lebih gampang ya saudara. Hidup tidak mementingkan diri sendiri. Ya, baik sambil menunggu, saya bagi menjadi dua. Ini adalah lanjutan dari minggu lalu yang Bapak Gembala sampaikan, bahwa living selfless
Leslie. Gaya hidup yang tidak mementingkan diri itu, oke, sampai stabil dulu. Ini saya bagi dua. Yang pertama kita akan belajar, ya kalau analisa di bisnis itu kan ada SWOT ya. Ada strongnya kita lihat, ya weakness kelemahannya dilihat, opportunity-nya dilihat, threat-nya juga dilihat, tantangan-tantangannya. Yang terakhir, izinkan saya mengutip, melanjutkan minggu lalu, masih ingat ya, ini plek ketiplek punya Bapak Gembala ya. Jadi itu sebetulnya rangkaian ini penting, itu peduli terhadap sesama, kemudian mau melepaskan kepentingan pribadi, kasih yang tanpa pamrih, hati yang kemudian mau melayani. Dan terakhir adalah memiliki empati yang mendalam terhadap sesama. Contoh-contohnya udah jelas minggu lalu, masih ingat ya untuk remind runtutannya. Nah sekarang pada bagian kedua ini, saya ingin bekerja sama dengan beliau. Kita lihat sekarang tantangannya, situasi realitanya untuk hidup di dalam selflessly atau tidak mementingkan diri sendiri di masa kini sungguh-sungguh tidak gampang. Ada dua hal yang menjadi tantangan utama. Kita sedang berada di dunia yang broken. Ya. Bahkan Rasul Paulus sudah ngomong begini, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa itu? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, jadi firman Tuhan sudah memperingatkan kita. Kita punya tantangan di sistem dunia yang broken seperti ini. Menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan agama hanya formalitas gitu. Sehingga daya ubah agama tidak akan bisa signifikan mengubah orang. Makanya Indonesia yang salah satu negara paling religius, tapi korupnya juga luar biasa gitu ya. Skandinavia yang agak-agak agnostik gitu ya, tidak terlalu beragama, justru the best five di dunia ini yang paling clear dari korupsi. Ya kenapa? Karena ini dunia yang sudah broken. Kalau kita mau hidup tidak mementingkan diri, jangan berharap sistem dunia ini mendukung kita. Gitu. Perhatikan kalimat ini. Kalau kita bulan ini diminta oleh Bapak Gembala Senior kita untuk, ayo miliki gaya hidup tidak mementingkan diri sendiri. Anda mesti siap, kita sedang masuk di sistem dunia yang rusak kayak begini. Dan itu jujur tidak gampang. Sejak bangun tidur saja, jalan sempit, satu jalur, Anda naik motor gitu aja, Anda sudah benar. Tapi ada orang juga yang nggak mau tahu itu dan nyerobot saja. Terus Anda mau gimana terus? Gegerah gitu. Itu sudah tantangan. Kemarin Pak Sugiarto juga terangkan, bayar di kasir gitu. Itu aja juga tantangan. Masuk di minimarket, tantangan. Saya pernah berurusan dengan sebuah instansi, tidak saya sebutkan, mau lempeng-lempeng aja gitu. Gak diladen-ladeni sampai sedino. Pernah ngalamin enggak? Tapi orangnya nggak tahu di mana, tiba-tiba dia ada di depan. Tiba-tiba udah selesai. Nggak bisa. Sampai yang paling sederhana, kalau saya tinggal di Araya, kalau di Araya di belakang itu ada pecel Asep. Beli pecel aja itu loh.
bisa diserobot orang. Tiba-tiba ya orang pada maju ke depan. Apalagi sistemnya tidak dibuat, penjualnya hanya gini saja. Sopo sing dhisik gitu. Bayangkan kalau sudah sopo sing dhisik, masing-masing akan kembali ke pribadinya kan. Yang selfish, yang egois, nyerobot saja. Yang kita jadi orang yang mau belajar rohani, takut Tuhan, kalah mbek wong-wong sing ngono-ngono iku. Ini broken world loh, saudara. Sadar enggak? Dari yang urusan paling remeh, dunia ini sedang ada di sistem yang demikian. Lalu makanya firman Tuhan dalam tulisan Rasul Paulus ngomong, jiwanya Lot itu sampai kayak begitu karena di Sodom dan Gomora. Makanya ada bilang kalau ada edan ora keduman katanya gitu. Itu kan semua menuju kepada kita ditantang untuk tidak mementingkan diri, tapi situasinya. Beda kalau, apalagi di negara dunia ketiga begini. Environment tidak mendukung orang yang tidak mementingkan dirinya. Ya masuk lift aja udah. Orang durung metu lah ini sudah gerombol di ngarep lift. Di negara tetangga kita kalau kita ke Singapura gitu, orang akan ada rule di situ yang membuat kita akhirnya oke lah. Kita bisa menerima, tidak melanggar. Tapi di negara-negara seperti Indonesia, environment seperti itu belum tersedia cukup di publik. Sehingga dibutuhkan tingkat kerohanian yang lebih loh. Anda ada di sana, kita ada di situ. Kita sedang ada di Indonesia dalam sebuah aspek kehidupan. Makanya ketika saya merenungkan, diberi tugas, ini tidak gampang. Karena saya sendiri pun menghadapi tantangan itu setiap hari. Kalau kita mempunyai sikap oke, until now, mulai sekarang, aku akan tidak mementingkan diriku sendiri, tapi mau untuk orang lain. Dibalapi terus mbek wong liya, saudara. Saya nggak peduli dengan hal itu. Ya Pak ya saudara. Coba ya mulai ya di angkutan publik, di pelayanan publik, dimanapun. Sampai tuku bensin bareng itu loh. Kalau kita ndak balik lagi kepada ya ini saya anak Tuhan, apalagi sudah diajar untuk tidak mementingkan diri. Akhirnya ya seperti itu. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, di dalam diri kita sendiri itu ada dosa. Makanya Roma dalam terjemahan sederhana Indonesia, tetapi sesungguhnya yang melakukan hal-hal jahat itu bukan saya, kata Paulus. Melainkan kuasa dosa yang ada dalam diri saya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, naturalnya sudah egois akhirnya. Kan begitu. Lucifer kan kejatuhannya itu juga karena dia ingin menyamai Allah. Itu kan kepentingan diri sebetulnya. Dan setan membuat manusia pertama jatuh, naturalnya juga sudah rusak. Makanya Paulus ngomong dengan terus terang, saya mengakui bahwa saya tidak mampu hidup benar sesuai firman Tuhan. Maksudnya saya tidak sanggup hidup dengan baik. Karena kelemahan manusia yang ada dalam diri saya. Sama sekali Paulus bukan self pity. Paulus bukan berarti memaafkan diri dengan mengatakan ya saya memang begini. Enggak. Kalau Paulus yang ngomong, dia ngomong benar-benar sudah struggling hebat. Tapi dia tetap jujur ngomong kepada jemaat di Roma. Saya memang ingin melakukan baik, tetapi tidak bisa. Jadi dua himpitan ini yang dari dalam natural kita sebagai manusia. Ayo coba, secara natural orang akan egois itu pasti. Yang ada adalah saya, I, mine, me. Ditunjang kemudian dunia yang memang tidak memberi peluang yang cukup untuk orang yang ngalah, untuk orang yang mendahulukan orang lain. Itu tidak memberikan penghormatan begitu.
maka dianggap goblok kan. Makanya kan. Apalagi di dunia bisnis. Homo economicus sih. Jadi orang akan berusaha. Makanya Tengara, adik dari Tuhan Yesus, Rasul Yakobus ngomong gini. Sebab di mana ada iri hati akhirnya. Dan mementingkan diri sendiri. Egois, selfish. Di situ ada kekacauan. Dan segala macam perbuatan jahat. Ya, ini tantangan lo ya. Ini threat-nya. Maka kalau bulan ini dari Rock Pusat minta kita hidup tidak mementingkan diri, ini tantangannya realita sudah saya sampaikan. Makanya Mahatma Gandhi itu ngomong begini, Earth provide enough to satisfy every man needs, but not every man great. Bumi ini sebenarnya disediakan cukup oleh Tuhan ketika menciptakan bumi. Sampai hari ini manusia 6-7 miliar itu. Dalam kemahakuasaannya Tuhan waktu menciptakan dunia ini cukup. Semua sumber dayanya cukup. Tapi Mahatma Gandhi ngomong itu tidak akan cukup untuk orang-orang yang serakah. Serakah itu apa sih? Greed itu. Mementingkan diri sendiri. Makanya kemarin pemerintah kita ada 1 orang itu bisa punya tanah 1,7 juta hektar. 1 orang. Saya cuma punya enggak ada 300 meter di area. Tapi ada orang punya sekian juta meter. Makanya Mahatma Gandhi ngomong, bumi ini jangan cukup. Kekayaan alam cukup, semua cukup. Tapi tidak akan cukup ketika ada orang yang serakah dan mementingkan diri. Yuk sampai di sini kita kembali menginjak bumi. Ini tantangannya. Pertanyaannya sekarang. Nah gimana ini? Ini menjadi keluhan purba. Asaf sampai ngomong, percuma kalau begitu aku hidup kudus. Percuma aku jadi orang benar kalau gitu. Percuma aku mencuci tanganku tanda tak bersalah. Percuma aku tidak mementingkan diriku sendiri kalau boleh begitu. Orang lain yang kayak begitu. Mereka tambah makmur. Mereka tambah gemuk. Mereka tambah segar. Baca dalam kitab Mazmurnya Asaf. Nyaris aku tergelincir katanya. Karena melihat ini loh, ketidakadilan. Ngalami enggak? Kalau saudara orang benar pasti ngalami loh saudara. Hari-hari ini. Gak bisa. Mau seperti apa? Karena sistem ini sudah korup. Dalam segala sesuatu. Sehingga enggak bisa orang-orang yang benar-benar tidak mementingkan dirinya benar-benar. Ada penderitaan di situ. Yang salah bisa marah-marah. Mulai dari urusan uang aja kadang-kadang. Tadi Bapak Gembala Senior kita khotbah. Kadang-kadang yang pinjam lebih galak daripada yang memberi pinjaman. Apa yang terjadi gitu. Dan sah-sah saja gitu. Oke, itu situasinya. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita jelas saudara. Itu bukan sebuah langkah mundur bagi umat Tuhan. Untuk kemudian ya sudah kalau begitu aku akan egois saja sekalian. Tidak. Pagi ini saya ingin berikan pengharapan pada saudara. Tetaplah di jalan Tuhan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Maka engkau masih perlu punya pengharapan. Di tengah tantangan yang seperti ini. Apa sih? Kalau benar-benar biarlah ini menjadi dorongan 15 menit ke depan untuk kita tetap oke, apapun yang terjadi. Aku akan tetap belajar seperti Kristus untuk tidak mementingkan diri sendiri. Solusinya sederhana sebetulnya. Ketika di awal tadi Rasul Paulus ngomong ingat manusia akhir zaman bla 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 mementingkan diri sendiri. Ternyata di ayat terakhir Paulus ngomong begini. Kesimpulannya dari 2 Timotius 3 itu.
melalui firman Allah. Setiap orang yang sudah menjadi miliknya akan dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan segala tugas yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Katakan amin. Solusinya kita tidak ada cara lain. Back to firman Tuhan. Kembali kepada Bible, kembali kepada Roh Kudus. Di tengah dunia yang broken, di tengah sisa-sisa hidup lama yang masih harus kita berjuang bersama Tuhan dan Roh Kudus untuk kita buang dalam hidup kita. Ujungnya kata Paulus, kalau engkau sudah menjadi milik Allah, kamu akan dimampukan dan diperlengkapi untuk hidup seturut firman. Yuk katakan amin. Sudah, patahkan itu. Dunia memang kayak begitu, sistem kayak begitu. Sepulang dari gereja ini kita keluar pun akan pilihan. Mendahulukan orang lain atau mau kepentinganku. Itu langsung kita akan praktek nanti. Dan ketika engkau menghadapi itu, jangan desperate. Karena firman Tuhan sudah ngomong, asal kita tetap di dalam Dia dan firman-Nya, Allah akan memampukan kita untuk masuk di dalam destiny Tuhan. Bukan hanya itu, ketika orang mulai mengambil sikap, yes mulai hari ini, aku akan tidak mementingkan diri sendiri, perhatikan ini menjadi harapan buat kita. Dan kita akan selesai. Yang pertama, ketika Anda mulai mengambil diri untuk mempercayakan kepada Allah dan tidak egois, hidup kita akan diperkenan Tuhan. Kisahnya demikian. Setelah pencobaan 3 kali di padang gurun, di kalimat terakhir Tuhan Yesus ngomong, berkatalah Yesus kepada setan, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu setelah roti, sudah manusia tidak hidup dari roti. Turunkan dari bait Allah, kamu jangan mencobai Allah. Diminta sujud, nyahlah kau yang terakhir ngomong gitu. Super bakti kepala. Perhatikan, ketika Yesus mulai tidak mengambil posisi kepentingan diri, lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Artinya apa? Surga setuju dengan prinsip itu. Bayangkan Yesus digoda dalam 3 hal. Dia lagi lapar, uban ini batu jadi roti. Yang diantem apanya? Need-nya, kebutuhan jasmaninya. Yesus engkau lapar, sudahlah ubah. Tapi terhadap dorongan untuk mementingkan diri, no. Kamu mau butuh kekuasaan, bawa ke hubungan bait Allah, lihat itu semua. Atau kau mau apa? Gak usah salib, tak kasih no ke kamu semua. Kalau Yesus egois ya, iya ya, aku ndak usah lewat salib, hanya dengan lewat ini saja selesai. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mengambil posisi, tidak, kepentinganku harus aku kesampingkan, tapi kepentingan Tuhan nomor 1, orang lain, saya dan saudara dipikirkan oleh Yesus. Sehingga dia tolak semua kenikmatan yang menunjuk kepada kepentingan dirinya. Ketika itu selesai, lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Artinya apa? Ketika kita mulai melangkah, Tuhan, walaupun sistem dunia kayak begini, walaupun lingkungan kayak begini, walaupun saya juga masih ada kecenderungan kadang-kadang kalau tidak hati-hati manusia lama. Tapi saya mau Tuhan, mulai hari ini saya tidak mau egois lagi. Saat itu Anda masuk dalam perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Saudara, hal terbaik apa sih yang bisa mengalahkan perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan itu yang paling kita perlukan setiap hari. Alangkah senangnya setiap hari kita melihat Yesus tersenyum atas hidup kita. Dia bangga punya anak kita. Makanya kemudian Rasul Paulus juga berkomentar, dia yang setara dalam kitab Filipi, tidak mempertahankan haknya, tapi taat
sampai di atas kayu salib. Ketika orang meninggalkan egoisme, yang pertama, dia akan hidup dalam perkenanan Allah setiap waktu. Karena naturalnya begitu. Yang kedua, ada jaminan, ada pertolongan di masa sukar. Ketika mulai membuang egoisme, hari itu janda Sarfat ini, persediaan tepung dan minyaknya. Ini cerita klasik yang kita semua hafal. Dalam dialog sebelumnya dia ngomong, ketika Nabi Elia disuruh ke sana, ya kami cuma punya buli-buli ini, ada minyak sedikit sama tepung. Ini musim kering, sebentar lagi tak masak dan kami akan mati. Tapi ketika Elia datang, buatkan untuk aku dulu. Tanpa ada babi bu. Ketika orang mulai meninggalkan selfish, seorang janda Sarfat yang rela mestinya untuk dia dan anak-anaknya diserahkan dulu untuk hamba Allah ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dalam terjemahan yang lain, terpelihara selama musim kering itu. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ketika orang mau meninggalkan egoismenya, lihat penyediaan Tuhan akan sempurna dalam hidupmu. Dalam hitung-hitungan kau mungkin ya sudahlah saya rugi. Saya harus merelakan ini. Tidak melayani kepentingan diriku sendiri. Tapi Tuhan mampu menolong kita di masa-masa yang sukar. Hari-hari seperti ini, saudaraku. Ekonomi ya yang bergerak di ekonomi, apapun kita sudah ngerti semua situasinya. Justru ini saat yang tepat untuk kita mulai mengembangkan hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Percayalah kepada Allah. Allah sumber Jehovah Jireh itu akan mencukupkan kita. Jangan hanya ngitung dengan sipoa saudara, tapi percayakan kepada perhitungan-perhitungan Tuhan. Mulai dari diri yang tidak greedy, tidak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Kau akan terpelihara di masa sukar. Kalau janda Sarfat dipelihara, mujizat yang sama masih bisa terjadi hari ini. Jangan khawatir Tuhan, kalau saya ini tidak egois mana ini, gimana semua untuk aku dulu. Bong ini pas-pasan. Percayalah saudara. Dengan pengertian aku mau mentaati Allah terlebih dahulu. Di sana Tuhan akan turun tangan. Memelihara hidupmu. Bukankah ini harus mendorong ini doa kebenaran ini. Untuk kita mau. Selain hidup di perkenan Tuhan. Ada pertolongan pasti. Tuhan tidak akan pernah biarkan orang-orang benar itu kekurangan. Itu saudara di masa-masa hari ini. Saya tidak tahu ya, ini di masa perang dagang, di masa situasi begini. Ternyata gereja kita punya tema, bu egois. Justru semakin egois mestinya. Menurut perhitungan sipwa. Tapi hari ini ditantang ke situ. Karena Tuhan mau membawa kita beyond. Ya, iman kita dibawa kepada beyond reality. Melampaui fakta yang ada. Percayalah. Ketika engkau mulai tidak mementingkan dirimu. Lebih mementingkan orang lain yang membutuhkan. Mementingkan pekerjaan Tuhan. Mementingkan impresi apapun yang Tuhan taruh atas hidup. Impresi ya. Yang Tuhan taruh atas kita. Percayalah. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Bukan dasar kepentingan. Tapi kalau Tuhan, makanya begini. Di masa-masa sukar itu, kadang-kadang kau ini menyimpang sedikit ya. Engkau perlu impresi dari Tuhan. Siapa ini kira-kira Tuhan? Yang akan dipertemukan dengan aku dan orang itu sedang membutuhkan uluran tangan. Kalau itu kau dapat. Tidak ada orang yang tahu. Engkau mengerjakannya.
Saya percaya surga tidak pernah berdusta sampai hari ini. Jadi jangan mulai, aduh gimana Tuhan, gaya aku gak cukup kok. Tapi orang yang tidak selfish akan dapat pertolongan di masa sukar. Wah ini tambah, ini lebih luas lagi. Orang yang tidak mementingkan dirinya, masa depannya diatur oleh Tuhan. Benar itu. Satu ketika di lembah Yordan, Abraham dan Lot keponakannya ini, gembala-gembalanya bertengkar karena ternak mereka banyak. Abraham sebagai orang yang lebih tua yang mengajak Lot untuk kerja di satu tempat. Pemimpin ketika rebutan lahan rumput itu, ada kalimat yang menunjukkan Abraham ini orang-orang yang tidak mementingkan dirinya. Ayat 9. Lot, daripada kita geger begitu ya, daripada kita bertengkar, rebutan rumput. Terjemahan sehari-hari, sebaiknya kita berpisah saja, kata Abraham. Biarlah kamu yang pertama memilih tempat. Bayangkan saja. Orang punya hati besar seperti ini. Peluang itu diberikan dulu kepada quote and quote pesaingnya. Please Lot, milih dulu. Ada banyak daerah yang terbuka untuk kita. Kalau mau ke sana kamu, aku akan di sini saja. Tapi oke, kalau tempat ini kamu rasa enak, ambilan. Aku tak cari tempat yang baru sebelah sana. Ini perkataan apa, saudara? Nemu udah hari ini? Susah. Orang semua lihat peluang. Lot yang serakah, yang egois akhirnya lihat sing dipilih itu yang paling subur, yang paling banyak airnya, yang paling baik. Sudah wes aku itu tak pek kabeh. Ya wes oke. Padahal Abrahamlah yang menuntun ke tempat itu. Saudara, ini sebuah demonstrasi ketidakegoisan tingkat tinggi, bahasa now tingkat dewa ini. Orang bisa rela, bisa kamguan untuk ya nimen milih dhisik. Pilihin sing paling apik. Kenapa Abraham berani begitu? Sejarah membuktikan orang yang tidak mementingkan diri seperti ini, masa depannya jauh lebih diberkati Abraham daripada Lot. Yang dipilih Lot ini akhirnya dibakar Sodom dan Gomora. Tapi Abraham pada saat Kejadian 13:9 diucapkan, imannya melambung. Iman yang disandarkan pada Yahweh, Sang Pemberi itu. Kadang begini ya saudaraku. Merelakan hak kita untuk mendahulukan orang lain. Itu muaranya iman sebetulnya. Kepercayaan penuh kepada Tuhan. Abraham ngerti kalau toh lu ambil itu yang baik-baik, Tuhan akan menyediakan yang lebih baik buat aku. Kadang-kadang kita royoan, ya sudahlah, nanti dalam kisah-kisah berikutnya anaknya juga begitu kok. Ishak juga begitu. Gali sumur diambil orang PPN, aku gali lagi. Direbut orang, ya sudah PPN. Tuhan pelihara dia. Hidup ini kadang-kadang ya kita mesti diajar ya, bulan ini ada tema ini saya sendiri. Aduh Tuhan, ini enggak boleh gajah dibelangkoni, saya diberi kesempatan melayani, menyampaikan, mesti belajar. Tapi tantangan di dunia bisnis, tantangan di marketplace, enggak mudah saudara. Maka mesti ngomong ke Tuhan, yuk kita saling mendoakan. Supaya kita semua memiliki kemampuan seperti ini. Dia harus duluan dah. Sudah oke. Ambilin tempat itu. Gua milih yang lain.
masa depan. Seolah-olah begini, oke Abraham, kamu melepaskan hakmu ke orang itu. Ya sudah, masa depanmu gua yang urus. Wow. Lot melihat potensi dan peluang. Tapi Abraham menyandarkan imannya kepada sang pengatur kehidupan. Di luar biasa. Saya tambahkan lagi ya, saya senang yang jaminan ini. Ini kan situasi yang dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi ternyata ini ada lagi loh. Ini Ruth. Bayangkan, Naomi punya 2 anak. Mati semua. Tinggal mantu 2, suami mati, anak mati. Tinggal Naomi dan 2 mantu. Yang Orpa itu ya orang realistis. Sudahlah Orpa, lu balik aja. Aku enggak punya anak lagi. Kamu sih muda. Kamu bisa merit lagi, punya masa depan. Dipikir-pikir sama Orpa. Iya wis. Masa depanku lebih urgent. Akhirnya dia pisah. Peluk mertuanya, oke mama, thank you. Tapi beda dengan Ruth. Hari itu Ruth ini perempuan Moab ini juga punya pertimbangan yang sama. Aku ngetut nomor tua. Dia nggak punya anak. Aku mesti apa? Harus ngerawat mertua. Ya apa masa depanku? Itu berkecamuk loh. Berkecamuk dalam diri Ruth. Antara kepentingan diri atau terus dalam jalan pengabdian. Sampai akhirnya muncul ayat ini. Tetapi kata Ruth. Ini bukan kalimat biasa menurut saya. Ya, ini spiritual dan juga profetik yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi kata Ruth. Kalau boleh saya tambahi. Mama, jangan desak aku meninggalkan engkau pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi? Saya tambahi kalimat saya, meskipun kau gak punya anak, meskipun kau gak punya apa-apa, meskipun kau, agak kasar, melarat. Engkau tetap mamaku, tetap mertuaku. Ke situ juga aku mau pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bahkan yang lebih lagi, bangsamu lah bangsaku. Dan Allahmu lah Allahku. Sikap Ruth yang seperti ini menggoncangkan surga. Dan Allah terpesona dengan statement seperti ini. Tanpa setahu semua manusia. Ketika kalimat ini diucapkan, Allah langsung merenda. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda. Ayo nyanyi. Suatu karya agung mulia, saatnya kan tiba, kau lihat pelangi kasih-Nya. Ketika dia ngomong, enggak mama, aku enggak mau balik, aku tetap mau ikut engkau. Surga langsung tergopoh-gopoh. Yes, aku sudah menemukan seseorang yang tidak egois. Oke, atur masa depannya. Dan sejarah membuktikan. Dia kawin dengan Boas. Lahir Obed, lahir Isai, lahir Raja Daud. Dan kelak dari keturunan perempuan Moab ini, lahir Yesus Kristus Juru Selamat kita. Wow. Permulaannya dari mana? Dari dialog singkat ini. Oke, aku membuang egoku, mau layani engkau. Saudara, kadang Tuhan bawa kita ke celah sempit. Istilah saya,
yang kita tidak punya pilihan. Buang ego atau ikut maunya Tuhan. Manfaatkan itu celah sempit. Minta tolong ke Tuhan. Siapa tahu itu adalah kairos. Saat hidupmu mulai diubah oleh Tuhan. Jangan sepelekan hidup di dalam tidak mementingkan diri sendiri. Di situ banyak kesempatan-kesempatan yang kalau kita teliti komunikasi dengan Tuhan, itu titik balik hidupmu. Itu turning point di mana Anda akan dapat lompatan yang kau pikir setelah sekian tahun, untung aku dulu kayak gitu. Kalau Ruth di hari tuanya, untung aku tidak seperti Orpa ninggalkan. Saudara, hari ini lambungkan iman saudara. Tidak hanya melihat, oh aku mengalah ini, aku menderita, aku harus merelakan. Jangan lihat itunya. Lihat di balik saudara mau itu. Di sana ada kuasa Tuhan yang tetap bekerja sampai hari ini. Sederhana, relakan hati. Minta tolong ke Tuhan. Menerendah ini. Dan ketika engkau mau ambil keputusan, yaitu tadi, surga langsung. Nih proyek nih. Gue seneng kata Tuhan. Ya kayak begini yang gue cari. Dikerjakanlah hidupnya. Tanpa Ruth sadari. Masa depannya jauh lebih baik. Dari masa-masa ada Mahlon atau Kelion lah. Tapi dia ketemu sang penebus yang namanya Boas. Dan dia melahirkan penebus. Saudara, kalau kayak begini dahsyatnya, tidak mementingkan diri. Kiranya mulai hari ini, dengan sekuat tenaga minta tolong Roh Kudus. Sekali lagi ini tidak mudah, ada sistem yang rusak. Ada diri kita sendiri yang belum sempurna. Tapi melihat hal ini yang dipaparkan Tuhan, harusnya kita punya tekad baru. Ayo berlomba-lomba untuk tidak egois. Dimulai dari diri sendiri dengan istri dan anak-anak, keluarga dan lain. Sederhana. Aku akan bekerja keras mulai hari ini. Tidak malas-malasan. Karena aku tidak mementingkan diriku. Tapi aku mementingkan istri dan anak-anakku. Aku mau atur ekonomi sebaik mungkin. Karena aku memikirkan angkatan yang akan datang. Aku mau jaga kesehatan benar-benar. Supaya istri dan anak-anakku tidak repot nanti. Jangan mumpung kita sehat. Semua dimakan. Damjek semua dimakan. Itu egois loh. Sederhana itu. Saudara tidak mikir. Jangan seperti Hizkia ketika diperingatkan. Oh tidak apa-apa. Yang penting semasa aku hidup nanti gak ada masalah. Soal angkatan yang kemudian gak usah dipikir. Tidak egois itu sederhana, mulai dari yang kecil-kecil. Saya tak juga bertobat. Saya beberapa bulan ini diajak jalan-jalan sama istri saya. Rodok males. Tapi setelah firman ini melaku-melaku ya. Demi karena dengan jalan pagi saya lebih bugar. Berarti saya mencintai Mika, mencintai Aaron. Supaya anak-anakku gak ngeluarin duit masuk rumah sakit. Karena engkongnya jaga kesehatan baik-baik. Lah selama ini aduh males. Ya wis dia jalan sendiri kadang-kadang. Ya loh, tadi malam saya renungkan apa sih mau cari egois ya kita. Makan sembarangan itu ternyata egois. Jadi mulai ayo. Maka sudah akan merasakan Tuhan menolong kita. Tiba-tiba hidup kita diubah. Langit kembali terbuka. Dan segala sesuatu cerah. Yang sederhana. Lakukan untuk orang lain. Anak-anak. Engkau belajar giat. Kuliah dengan rajin. Engkau sebenarnya sedang tidak egois. Engkau sedang menyiapkan diri. Supaya orang tuamu nanti. Ketika dia sudah tua. Ganti engkau yang akan memelihara dia. Itu. Jadi kuliah dengan rajin. Itu pun tidak egois.
Kesehatan yang masih harus kita pelihara itu tidak egois. Kadang-kadang kita yang penting bahagia. Hati-hati, ini tak dowo nanti ini. Melenceng dari tema khotbah. Semua orang berhak bahagia. Oh, itu sekarang. Saya membatasi diri untuk tidak bahas itu. Tapi ayo, mulai hari ini belajar dari yang paling sederhana. Aku mau tidak mementingkan diriku lagi. Perlahan-lahan sampai kemudian kita jadi sempurna. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Ayo beri kemuliaan untuk Tuhan yuk.